Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli shay'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala masjidnya siapa Ustaz? Tetap nih sudah Ketua Jamat Ketua RW ya. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wallahu ta'ala bil karam azim wa al-alim atawala lahu rasulul hasanah wa Allah subhanahu wa ta'ala man ahabba sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'abud jannah. Sallallahu alaihi wasallam Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wal muhtaram guru kita bersama Ya Haji Muhammad Ibrahim Al-Bahtani ahlan wa sahlan, beliau sudah ada di tengah kita. Manawi guru hayatin, mudah-mudahan beliau memberikan sehat walafiat dan panjang dapat menolong Allah Subhanahu wa taala dan terus mensiarkan agama sampai kemanapun Allah yang sudah memberikan kesehatan dan ilmu kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati saudara-saudara kita jamaah zikir atau grup pimpinan atau santrinya dari para kiai dan kiai dari Trias. Ya, makasih. Itu mudah-mudahan saudara-saudara kami semua diberikan semangat afiat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati sebagai wilayah Bapak Ketua RW Ustaz Ibu, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan untuk mengemban amanah warga Rasulullah itu. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 01 sampai RW 06 dan saya hormati Ketua Majelis Taklim RW 02 itu, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim RT 01 sampai RT 06 dan RW 02 itu, yang saya hormati Bapak Supati sebagai Ketua Pembangunan Masjidul Jannah beserta stafnya, yang kami muliakan Bapak Penasehat Masjidul Jannah, Bapak Mukarram Ustaz Haji Wakilul, Mukarram Ustaz Ismail, yang sama-sama kita muliakan para alim dan ulama, para kiai, para tuan guru, para hajah-hajah, ustaz-ustazah dan seluruh jamaah Masjidul Jannah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, dan terlebih nikmat iman Islam, dan lebih utama juga nikmat kita berada di umat dari besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan amanah usia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin, meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada kita besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, khususnya kita yang hadir di sini, mudah-mudahan termasuk umat yang istiqomah melaksanakan sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan kita pun terpilih sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat dari yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini tiada kata yang harus kami sampaikan
yang sangat bijak kami utarakan kepada para jamaah sekalian, kecuali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah semua. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian sudah mampu meluangkan waktunya, meninggalkan aktivitasnya, bisa hadir di masjid ini demi acara kita yang memperingati Nabi Muhammad SAW. Tentunya mudah-mudahan niat dan langkah kita hadir di sini kembali kita berubah masing-masing bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada kedua kami sampaikan kepada ibu-ibu wanita alim, ibu-ibu warga dari 027 yang sudah menyisihkan atau menyampaikan sebagian rezekinya untuk acara oleh ini, baik dari materi ataupun pikiran, ide ataupun apa yang sudah disebutkan kepada masjid atau panitia makan peringatan Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang sudah diluangkan tentunya dapat kembali dilibatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak kurang pentingnya pada peringatan atau hari besar Islam ini, terus terang ibu-ibu, bapak-bapak, saya sangat haru dan bangga kepada jamaah Masjidul Hujana. Mungkin ibu-ibu tidak tahu, saya bergeser kepada para jamaah bapak-bapak untuk acara oleh ini, dan alhamdulillah respon, pengertian, dan sama-sama ingin melaksanakan dengan urusan Muhammad SAW dengan antusias. Dan para jamaah bapak-bapak sudah mengeluarkan tenaga pikirannya dan juga materinya, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan peringatan mulai dari salam. Dan tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang sudah berniat berangkat dari rumah hingga diam duduk di masjid ini dan kembali ke Bapak oleh-oleh apa? Hikmah dari berkata oleh ini. Tujuan memperingati setiap peringatan hari besar kita selalu dilaksanakan di masjid ini. Tapi apa oleh-oleh kita dari masjid? Mudah-mudahan nanti ada oleh-oleh yang akan disampaikan oleh guru kita bersama orang-orang muhtaram di hari Muhammad Al-Badani, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, dan ilmu kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir, mengingatkan kembali kepada para jamaah, kepada ketua pembangunan, kepada para pejuang kebaikan, baik Bapak RT, Ibu RT, Ibu Majlis Taklim, mudah-mudahan masih istiqomah untuk meluangkan atau menyampaikan sebagai rezekinya untuk kepada masjid ini, karena kita akan menyelesaikan pengecatan dinding dan juga kubah. Untuk waktu yang dekat ini, insya Allah kami akan sesuai dengan anjuran atau kesepakatan dari ketua pembangunan ingin menyelesaikan terutama untuk pengecatan kubah, karena sedang setelah kemarau, kalau insya Allah sebentar lagi akan musim hujan, khawatir rumah juga terus kena panas, tidak dicat, akhirnya takutnya ada retak-retak. Untuk itulah mohon istiqomahnya untuk kepada bapak-bapak sekalian, khusus pada ketua RW 027, kepada ketua RT 1 dan 6 yang menjadi pelopor untuk menyampaikan atau menjemput sedikit rezeki dari para jamaah untuk pembangunan masjid ini. Sampai saat ini kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh Majlis Taklim, RW, Majlis Taklim, RT 01 sampai 6, kepada ketua masyarakat, tokoh agama, para alim dan ulama yang sudah mendukung berjuang sama-sama untuk pembangunan masjid ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita sumpah. Suhaidi pada kemana Ustaz? Pak Kades, siapa? RW. Ada. Gitu. Terima kasih para ustaz, para kiai, sahabat, Ustaz Gusti, Ustaz yang lainnya yang bisa saya
bersatu kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW. Amin. Amin ya Allah subhanahu wa taala. Ya, lillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Bu, mudah-mudahan yang jawab salamnya kenceng Allah berangkatin ke tanah suci. Kemudian tak lupa juga Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang jawabnya tulus, mudah-mudahan yang jomblo dapat jodoh. Oh, berarti yang jomblo sedikit ya. Yang terakhir, mudah-mudahan yang jawabnya tambah kencang, mudah-mudahan yang punya utang cepat kebayar. Ini amin lebih kencang ya. Banyak dong utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallu alayya wahidatan walil assalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Hadirin kiram yang saya muliakan, para alimil wal ulama, para asatid, para guru, wabil khusus Ketua DKM Bapak Ustadz EM Badruz Zaman, LC-nya Ustadznya, LC-nya LC ya, lewat Cibitung. Kemudian yang saya muliakan Ustadz Haji Wakirun sebagai panasihat, Ustadz Ismail, tak lupa yang saya hormati, yang saya taklimi Bapak RW kita, Bapak Muhammad Subianto. Bapak RW ada Muhammadnya enggak? Mudah-mudahan ya tambah berkah, tambah sehat. Yang saya hormati Bapak para Ketua RT 1 sampai RT 0. Nah, ada apa RT 1-nya ada? Mana? RT 2 ada? Alhamdulillah. RT 3 ada? Semua RT hadir? Kalau RT hadir kayak begini, jangan diberhentiin sampai kiamat. Setuju Pak RT? Setuju?
Tanya sama BRT, BRT setuju? Dan saya hormati para ketua majelis taklim, terkhusus Bapak Ustadz Tengku Rusdi dan seluruh jamaah, para sepuh, panisepuh, tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja putra-putri, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sehat? Saya kasihan melihat ibu-ibu belasan kepalanya begini. Saya berdiri deh, Bu. Oke, muat tuh. Nah, jelas, Bu? Oh, ternyata kita belum ganteng juga. Memang begitu katanya sih. Ibu sehat ya? Ibu sehat ya? Syukur alhamdulillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dengan irodahnya Allah. Macam nikmat. Mudah-mudahan hadirnya Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, para jamaah, tiada lain kita mengharapkan gitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pulang dari sini seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang besar maupun yang kecil. Amin. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu bawa kotaknya 2. Emang masih ada? Ibu masih ada? Habis. Tar dulu, ini habis makan, habis ngaji ada makan nggak? Oh gitu. Mantap. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ina, para ulama, para guru-guru kita dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu di sini ngaji apa jam berapa? Halo? What happened? Any something wrong? Ya? Bu? Emang paling enak kalau ngaji kipas-kipas sambil nyender. Biarin terusin, Bu, nyender terusin. Enggak, saya mau tanya dulu. Kita ini ngaji sampai jam berapa? Pak, jam berapa kira-kira enaknya? Jam berapa? Jam 12. Benar? Oke. Saya hari ini tidak menerangkan tentang kelahiran Nabi karena ibu tahu semua, betul? Nggak percaya? Bu, Nabi lahir tanggal berapa? Ibunya Nabi siapa? Fatimah. Aminah. Bapaknya Rasul siapa? Kakeknya siapa? Lahir di tahun? Selesai udah doa. Lo udah tahu semua? Saya mau cerita apa? Ini ada. Temanya memperkuat nilai keimanan untuk membentuk pribadi yang lebih peduli dan ringan berbagi. Apa sih sebenarnya ini? Sebenarnya satu, Bu. Semua dari tema itu satu, ngaji. Bagaimana kita akan memperkuat keimanan kalau kita nggak ngaji?
Ada orang sholat marajin, giran ada taklim kabur. Ada di sini ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tahsia makan deh tuh. Itu kiai keras banget. Siapa suruh manggil kita? Emang begitu orang Kulon mah. Setuju Bu? Bu, ibu-ibu kalau ngaji malam apa? Udah berapa tahun malam Jumat? Ada 10 tahun? 5 tahun? Lebih? Masya Allah. Mantep ibu-ibu. Bapak-bapak ngaji Yasin udah berapa tahun? Kenapa kalau bapak-bapak tanya belagak diem? Bapak-bapak 11 tahun, ibu 15 tahun. Alhamdulillah. Apa? 15 tahun Yasin nggak hafal. Saya mah yakin ibu-ibu di sini mah pinter semua, menjadi tahfizah Quran semua. Karena saya yakin ibu-ibu di sini mah juz 30 surat terakhir yakin saya hafal. Benar Bu? Benar? Saya mau tes coba. Bapak-bapak mah nggak percaya kalau ibu-ibu itu sudah hafal juz 30 surat terakhir. Pak percaya nggak? Tes Bu, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin terus terima kasih anak-anakku. Habis ini coba doa makan yuk. Sampai jam 12 ya Bu. Bu, sampai jam 12 ya. Soalnya tadi saya habis tahlilan juga ada 100 hari yang meninggal dunia, ada jamaah. Sampai nggak sempat minum Bu, buru-buru langsung ke sini. Dibelin mulu panitia. Ya. Ya memang seperti ini, Bu. Ya. Jadi ketika kita ingin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ngaji dulu. Bagaimana kita akan menambah keimanan kalau kita nggak ngaji? Makanya tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak sholat jamaah rajin, ketika ada pengajian banyak yang kabur. Apalagi ada pengajian, apa pengajian yasinan? Nggak enak yasinan mah. Emang yasinan paling enak tuh kalau habis yasinan makan nasi kebuli, enak nggak? Pak Ketua. Siapkan anggaran itu, betul. Tapi tidak luput dari merbot, betul. Merbot jangan dicuekin. Kalau nggak ada merbot nggak bersih di masjid, betul. Ngapain ngomongin merbot ya? Emang begitu, Bu. Saya mah makanya masjid bagus begini, insya Allah imannya bagus. Kalau imannya bagus, insya Allah merbot juga, insya Allah mudah-mudahan tahun depan berangkat umroh. Mana sih? Mana itunya mana merbotnya? Di luar merbotnya. Kalau bapak ibu nggak ngeberangkatin umroh, saya yang berangkatin. Kumpulin duitnya sini. Nang Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ke tanah suci semuanya. Jadi kenapa Bu kita harus ngaji dulu baru nambah keimanan? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ya nyampaikan Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, sini. Julusul fil majlis ilmi, kata Rasulullah. Masuknya engkau ke majelis ilmu, duduk aja, saatin, sesaat. Kalau sesaat lama apa bentar? Bentar.
Walaupun kau tidak nulis la qalaman, tidak nulis, tidak bawa pulpen, kata Nabi, maka pahalamu duduk di sana. Pahalanya kau mendapatkan pahala 1000 kuda ketika berperang jihad fisabilillah. Tuh, Bu. Apalagi Rasulullah, ketika engkau duduk sebentar, enggak lama, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya malaikat. Ngapain ya Rasul? Yang malaikat untuk apa? Untuk ngangkat doa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak kalau rajin ngaji, insya Allah doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya Rasul, ketika ada orang yang ngaji walaupun sebentar enggak lama, ya Ibnu Mas'ud, semua orang yang majlis taklim, majlis ilmu, majlis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikat wal masyriqi ilal maghribi, semua kumpul di majlis itu. Buat apa ya Rasulullah? Buat memohon ampun buat yang hadir. Walaupun kita nggak baca istighfar yang lama, Allah angkat dosa kita. Makanya saya katakan tadi, mudah-mudahan pulang dari sini seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi Rasulullah, ketika hambaku duduk di majelis ilmu sebentar, nggak lama, maka Allah berikan yang namanya sakinah, ketenangan. Bu, ibu lebih tenang di rumah apa di majelis ini? Majelis ini, Bu. Apalagi bapak-bapak tanya, Pak, masjid ini ada AC-nya. Kira-kira besok siang hari, Bapak lebih betah tidur di masjid apa di rumah? Ngaku. Benar? Udah pakai AC, tidur lebih nyenyak di mes. Makanya jangan pernah Pak Ketua DKM, pengurus, ada orang tidur di masjid, jangan dilarang, jangan. Biarkan tidur di masjid, karena di rumah nggak pernah tenang. Ngaku Pak, ngaku. Bener. Tah, dengerin Pak Ketua. Di rumah mah nggak bakalan tenang, tidur sebentar dicubitin sama istri. Pak, bangun apa? Tidur mulu dari pagi. Betul Pak? Betul? Makanya kalau ada istri sering marah-marah, Pak, punten ini maaf, ada yang suka istri marah-marah? Hah? Nggak ada, cuma yang lainnya, Bang. Jadi Pak, saya ngasih tip, Rasulullah juga ngasih tip, kalau ibu-ibu sering marah-marah, sering ngomel, gampang, kasih aja duit segepok. Saya mau tanya, ibu setuju nggak? Bapak setuju nggak? Gimana nggak kompak begini sih? Jadi biarkan aja bapak-bapak tidur di sini. Maka kata Rasulullah, orang yang tidur di masjid pun pahalanya banyak. Ketika bapaknya ngaji, ibunya enggak, sebaliknya seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ketika siapapun yang ngaji, berarti keimanannya akan bertambah. Dan itu bukan saja yang diampuni, beliau yang ngaji, istri diampunin. Di rumah walaupun sering ngomel. Emang ibu-ibu di sini sering ngomel? Apalagi tadi saya ngeliat masuk, ketimbing taplak, dung. Ada yang sambil ngantuk begitu, ada yang meleset mukulnya, selirik-lirik begini aja lah, nggak apa-apa. Ya, hidup ibu-ibu yang main qasidahan. Amin hadroh ya. Hadroh, alhamdulillah. Nanti request lagu ya Bu. Saya minta bapak-bapak nih yang kudunya request lagu ya. Sampai mana tadi? Belah sono ini yang ngomel. Supaya ngomel dikasih duit sedekah. Jadi kata Rasulullah, ketika engkau ngaji, ketika engkau di majelis taklim, maka dosamu diampuni. Yang besar, yang kecil diampunin. Bukan saja kamu, kata Nabi, istri yang ngaji, suami diampunin. Suami yang ngaji, istri yang diampunin. Pak Kiai, walaupun bini saya bawel, walaupun bayel,
Kenapa? Walaupun bawel kayak gitu, istri bapak mah setia banget. Amin. Buktinya sampai sekarang nggak pernah bapak berani sama bini. Betul? 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 Siapa yang takut sama bini? Siapa? Ya. Jadi kata Nabi semua, jangankan engkau, kata Rasul, tetanggamu kiri, kanan, belakang, depan, samping, semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga yang nggak ngaji diampuni dosanya. Enak nggak, Bu? Enakan tetangga, enakan ibu? Ayo. Jangan gosip. Ibu yang ngaji, tetangga yang diampunin. Enakan ibu apa enakan tetangga? Ya enakan ibu. Tetangga nggak ngaji, dapat kotak nggak? Ibu mah dapat pahala, dapat ilmu. Betul. Apalagi ngaji sekarang, abis ini makan, pulang anteng sampai tenang sampai rumah, nggak buka lagi lemari makanan. Karena perut sudah. Ini makan apa nih? Nasi apa? Nasi apa? Hah? Sate. Kalau kita makan enak anget-anget apa dingin sih, Bu? Oh, berarti sekarang masih anget nih. Udah kita doa aja ya. Kalau makan dingin nggak enak, betul, Bu? Ibu-ibu cepet makan. Yuk kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bener, ibu-ibu mah ceramah pengen cepet aja. Doa aja pengen cepet-cepet ya. Jadi kenapa keimanan kita harus kita jaga, Pak, Bu? Bukan saja keimanan yang kita jaga, bagaimana iman kita bisa jaga, bagaimana hati kita bisa jaga. Makanya saya tadi tidak akan menerangkan tentang maulid, tapi dalamnya maulid yang terkadang kita nggak ngerti, sehingga di masyarakat pengajian semua orang banyak nggak peduli, sampai ada kalimat, woi buat apa ngaji yasinan? Ada kayak begitu. Ke tetangga, ngapain sih jeng ngaji yasinan? Hei, saya cuman ngasih hukum orang yang anti ama yasinan wajib syahadat kembali. Kenapa wajib syahadat kembali? Kalau bapak ibu tahu siapa itu Yasin, baru bapak tahu siapa Yasin ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ketika ibu baca Allah bagus, tapi ada jamaah yang baca Sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin itu adalah salah satu nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah anti sama suratul Yasin sama Yasin, kalau Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Udah tahu belum? Udah tahu, Bu? Barusan saya kasih tahu. Ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Setelah memberikan satu hal yang baik kepada Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud itu? Salah seorang sahabat Nabi. Ngapain ibadah kerjanya? Sholat biasa. Kerjanya ngapain, Bu? Setiap Rasul ke Masjid Kuba, ke Masjid Qiblatain, dia cuman kerjanya ngapain, Bu? Ambil sendalnya Rasul,
Dialah Rasul masuk, dia kantongin. Rasul ceramah, dia duduk diam. Nabi mau keluar, kasih, silakan ya Rasulullah. Aku mendengar sandalnya Ibnu Mas'ud di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah itu bercerita menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat kaget. Apa sih ibadahnya Ibnu Mas'ud ini? Setelah diberikan kata Rasulullah, duduk kamu, duduk. Jadi Ibnu Mas'ud, Rasulullah menyampaikan dia duduk. Tapi terompahnya sendalnya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tanya, dilihat oleh sahabat, apa sih ibadahnya Ibnu Mas'ud ini? Enggak ada, sholat biasa, tahajud, duha biasa, baca Quran biasa. Ya Ibnu Mas'ud, apa ibadahmu? Sehingga Rasulullah, aku juga tidak tahu. Cuman aku mah satu. Kenapa? Kemana Rasulullah ceramah, menyampaikan dakwah, ikut sendalnya saya taruh, Rasulullah keluar, saya kasih itu doang. Itu doang, Pak. Beda dengan di masjid apa nih? Nurul Jannah. Nggak ada Ibnu Mas'udnya. Kenapa? Nggak sedikit kiai pulang sendalnya hilang. Makanya kalau dengerin ngaji jangan bangun tidur. Ya, mentang-mentang ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Dari rumah bawa sendal jelek, ketemu sendal bagus yang dipakai, kata kiai ambil yang bagus. Bukan itu ilmunya. Ya sendal orang jangan dibawa, apa? Jadi kata Rasulullah, keimanan seseorang itu ketika beriman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir. Beriman kita kepada Allah. Bagaimana supaya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ngaji. Maka waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hada quluba. Sesungguhnya kata Nabi. Kenapa? Hati manusia itu kotor, berkarat bagaikan besi. Coba ibu bisa bayangkan kalau besi yang berkarat kayak apa? Enak nggak dilihat? Nggak enak. Apa maksudnya ya Rasulullah? Apa maksudnya ya Nabi? Disebutkan oleh engkau bahwa hati manusia itu kotor bagaikan besi yang berkarat. Apa kata Nabi? Di setiap hati manusia ada punya dengki di antara kalian. Ada? Bu. Ada nggak manusia yang dengki? Ada nggak manusia yang sombong? Ada nggak manusia yang ngomongin orang? Komplit ini. Apalagi bu? Yang hasut, yang dengki, yang benci, terus yang ngomongin orang. Apalagi? Iri. Apalagi bu? Bakhil. Nah terus nanti koret, medit, terus tanta Cina, naon dia tah? Apalagi? Itu ada. Kenapa bu ibu ngaji dari rumah ke masjid nih harus innamal a'malu binniyah? Pahala bapak, pahala ibu hilang sedikit aja ibu melihat tetangganya nggak baik berpakaian, hilang pahala ibu. Contoh nih, bu, yang ngantuk makin matanya. Ini kan juga sampai jam 12 kan? Ibu mah enak makan udah banyak tuh, bapak. Saya dari tadi minum aja belum diminum, baru sedikit itu. Minum dulu. Tar bu, terusin nih, benar? Wani piro. Tenang bu, kalau saya orangnya nggak butuh amplop. Bener bu, istri saya itu kalau saya kasih amplopnya dibuangin. Bener pak. Enggak, saya mau tanya sama ibu-ibu, bu, kalau ibu-ibu dikasih amplop sama bapaknya, amplopnya dibuang nggak? Saya tanya, dibuang nggak? Oh berarti sama bini saya. Apa kata Nabi?
kotor hati seseorang itu satu. Ibu masuk. Ketika masuk ini, jeng. Sini jeng. Apa mbak? Lihat no. Pakai jilbab, ada yang pakai miring-miringnya. Bu, ada begitu? Ada begitu? Mbak Yu, apa? Jeng aja orangnya. No, lihat pakai jilbab kayak orang kecekek, diputar-putar. Bu, orang yang make aja nggak iri, ngapa ibu iri? Awas, pahala ibu bisa hilang. Begitu juga bapak-bapak melihat. Perasaan bapak RT 3 dari tadi nyender mulu. Tadi kan mana? Mana? Kebenaran amat nyender ya? Pak nyun sewu ya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak panjang umur, amin. Kagak. Kenapa Bu? Semua RT 3, RT 4 mudah-mudahan semuanya sehat. Gitu ya. Jadi orang yang dengki itu Bu selalu mencari kesalahan orang lain. No. Tetangga kita baru insaf. Kenapa? Pakai pecinya miring. Lihat, pakai sarungnya aja miring. Alhamdulillah. Dulu Pak, sekarang pakai peci miring, dulu pakai topi miring. Minumnya? Kenapa ibu mesem-mesem? Suami ibu begitu? Mudah-mudahan gak beda, amin. Ibu, saya belum istirahat Bu. Dari hari pokoknya, masya Allah yang namanya kiai, ya Allah. Malum cowok panggilan. Bener Bu, tiap hari 2-3 acara. Capeknya luar biasa. Mudah-mudahan dah suami ibu semuanya jadi kiai. Nah, kalau ibu jadi kiai, suaminya yang ngaji siapa? Orang tubuh ada ustadz di sini aja yang bukan kiai, yang bukan ustadz pada kabur. Betul? Ngaji. Karena orang yang dengki Bu, bukan melihat taklimnya, bukan melihat isinya, ngeliat, ustadz itu meneranginya kayak gitu-gitu mulu. Paling yang diterangin Quran, paling hadis. Ya memang itu. Memang mau pakai kitab Firosablang apa? Ya memang ngajinya Quran. Saya memang nggak cocok sama ustadz itu. Kenapa? Suka nyinggungin saya. Ada begitu? Ustazah itu mah kalau ngaji suka nyinggungin kita ya Bu ya. Iya, dasar PA. Kalau ibu bapak diajarin ngaji tersinggung kita, berarti ibu bapak punya iman. Berarti ada yang tidak baik dalam diri kita. Apa? Kesombongan. Maka kata Rasulullah, innal quluba hatardau, maka kalian harus tahu di hati kalian ada rasa dengki, ada rasa sombong, ada rasa angkuh. Semua ada. Dan kalau ini ibu pegang, bagaimana keimanan kita akan ada? Ya, tetangga beli motor meriang. Ada? Ada? Beli mobil di opnam masuk rumah sakit. Ya Allah. Sakit 2 minggu di opnam dirawat. Ketua masjid PRW datang ke sono. Yuk kita jemput Pak Slamet RT 5. Hah? RT 3? RT 3 lagi sih? Oh bener? Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Ibu mah gak mau ngomong sih. Ya, meriang Pak, meriang. Pak RW datang sama ketua masjid rombongan sama ustadz-ustadz di sini. Kenapa Pak Slamet? Pusing Pak. Udah Pak, nggak usah khawatir. Biarkan tetangga udah beli mobil, Bapak bersyukur aja. Iya, makasih ya Pak RW, Pak Ustadz TMI.
Tetangga kita yang banyak ngomong, alhamdulillah tuh pas selamat. Kemarin RT 2 kemarin beli truk. Mati udah. Mati kalau gitu. Maka hati yang kotor itu buang. Iri, dengki buang. Bu, ada terkadang ibu kan dengan tetangga nih. Ya. Ibu Sri mau kemana? Tunjuk tangan. Yang Sri. Halo, Bu Sri. Tapi rame loh, Bu, ada Bu Sri itu. Enak, rame. Kalau nggak ada Bu Sri, sepi. Ya Bu ya, coba Bu Sri dikasih nyanyi 1, 10 dia mau. Coba kalau nggak percaya. Sayang aja suaranya. Bagus ya Bu Sri ya. Katakan, Bu Sri mau ke pasar. Bu Sri mau kemana? Mau ke pasar Bu deh. Jangan lihat no. Mau ke pasar aja pakainya rapi banget. Nah biarin Bu. Mau ke pasar pakaian rapi kek. Mau pakai mobil kek terserah. Ngapain iri. Jadi ini Bu Pak yang membuat kita rusak. Yang ketika nanti di yaumil kiamah pahalanya 0, kita jadi orang yang bangkrut. Jaga hati kita. Apalagi sombong pasti ada dalam diri manusia. Ada? Baru punya mobil Sigra. Ada ya Sigra ya? Ada Sigra, ada Pak? Yang saya punten ya, ada punya Sigra. Sigra baru sebulan, anak tetangga deket aja. Kenapa Bu anak tetangga? Ntar baret mobil saya. Ya Allah. Kalau pengen nggak baret, kacain. Jangan dipakai-pakai. Taruh begitu. Insya Allah aman, betul. Makanya orang sombong mah stres. Kenapa? Punya mobil baru, takut dipegang tetangga, takut dipinjem tetangga. Ada yang kayak begitu? Innalillahi. Baru Sigra. Gimana kayak Pak RW? Fortuner. Mana Pak RW? Bu, yang namanya jemput kiai mah wajar pakai Fortuner. Betul? Begitu kiainya gede, RW-nya gede. Ajudan sampingnya rambutnya gondrong, gede juga. Pan sesuai ya enggak? Lah coba Pak RW naik Sigra, orangnya gede semua, diketawain. Kata ban apa? Nyesal, kata bannya kecil. Lihat pas turun, wah gede-gede ini, wah belum tahu. Lihat Ustadz Rusdi, gede. Kiainya ya sedikit. Yuk. Jadi rasa dengki ini harus kita hilangkan. Bagaimana ya Rasulullah cara untuk menghilangkan rasa dengki ini? Yang pertama kata Nabi, qiraatul Quran. Baca kita Quran. Kalau kita sering baca Quran, hati tenang Bu. Kenapa tenangnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Pak Kiai, saya nggak bisa baca Quran. Ya udah, apa yang bisa? Surat atau baca kulhu? Nggak bisa Kiai, kepanjangan. Alif Lam Mim nggak bisa. Ya udah, baca aja. Alif, 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 alif. Pahalanya ada? Ada, nggak usah khawatir. Bagi ibu bapak yang belum bisa ngaji, udah baca alif, 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 alif. Anak tetangga, ngapain ibu manggilin saya? Alif, alif, alif. Besoknya ba. Boleh, boleh. Wah kata ini gara-gara ngaji malam minggu jadi stres gini, ba. Ya. Makanya bapak ibu ngaji, hayu baca Quran. Ini jam hidup bener. Jam hidup Ustaz. Saya kemarin Bu ceramah 2 jam berdiri, nggak taunya jamnya mati. Panitia bisa bener.